kegiatan. Rangkaian kegiatan yang pertama yaitu diseminasi. Kemudian nanti untuk diseminasi ini, kegiatan pada hari ini kami mohon izin akan kami rekam, kemudian nanti akan kami upload di LMS. Jadi harapan dari kegiatan ini adalah rekan-rekan memahami tentang budaya positif, kemudian menerapkan di sekolah pada peserta didik kita. Untuk kegiatan ini nanti ada dua. Yang pertama adalah kita akan melakukan kegiatan diseminasi. Nanti untuk kegiatan ini karena kita ada dua narasumber, saya pada kegiatan diseminasi ini akan dilakukan oleh dua orang, saya Puji Nurayati dan Ibu Siti Sarifah. Kemudian penyampaian materinya awal nanti akan saya sampaikan dan nanti diakhiri oleh Ibu Sarifah. Kemudian kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang budaya positif. Ketika kita bicara tentang budaya positif, berarti perilaku yang baik, perilaku yang positif. Kemudian di dalam budaya positif itu ada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Rekan-rekan, harapannya adalah kita itu menerapkan kebijakan universal itu pada peserta didik kita. Jadi nanti harapannya peserta didik kita itu memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini selaras dengan tujuan dari kurikulum Merdeka, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai yang harus kita aplikasikan, kita terapkan pada siswa kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita harus membentuk siswa kita menjadi siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Kemudian menciptakan siswa yang kreatif, siswa yang benar, kritis, dan mandiri. Untuk mewujudkan itu semuanya, maka kita harus menerapkan budaya positif pada siswa-siswa kita di dalam kehidupan sekolah dan di lingkungan sekolah. Next, Bu. Kita langsung pada masuk teori. Untuk menerapkan budaya positif, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai teori motivasi perilaku manusia. Rekan-rekan, pada dasarnya setiap orang ketika melakukan suatu tindakan itu pasti ada pendorongnya, ada motivasinya, ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya seseorang akan melakukan segala sesuatu itu, atau kita lebih konkretnya di sini kita terapkan pada siswa kita. Kebanyakan siswa-siswa kita melakukan suatu tindakan itu salah satu mereka melakukannya adalah agar mereka terhindar dari hukuman, karena hukuman itu sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, dan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara rekan, sesama rekan, ataupun antara guru dengan siswa. Kemudian apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini ada motivasi eksternalnya. Apabila saya tidak melakukan hal tersebut, saya berharap saya tidak terkena hukumannya. Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi salah satu alasan siswa tidak melakukan sesuatu itu karena dia pengen mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Entah penghargaan, entah pujian, ataupun imbalan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi siswa tidak melakukan segala sesuatu, baik itu atau melakukan segala sesuatu, tapi karena kesadaran penuh dari dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Ini pemahaman yang lebih mendalam dari motivasi yang lebih dalam dari motivasi yang saya sebutkan di atasnya tadi. Jadi untuk motivasi yang ketiga ini adalah motivasi positif yang datang dari hati dan mereka secara penuh menyadari bahwa sesuatu akan dilakukan akan memiliki dampak dan dampak tersebut akan berpengaruh pada dirinya sendiri. Hal tersebut disebut motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ini yang diharapkan dari kegiatan budaya positif. Timbul motivasi internal dari siswa, jadi mereka tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik dan mereka melakukan sesuatu hal yang baik bukan karena diawasi, bukan karena hal-hal yang lain, karena memang ada motivasi internal dari diri sendiri. Yang berikutnya, kemudian hukuman. Tadi kita bahas tentang motivasi, sekarang kita bahas tentang hukuman. Karena dalam budaya positif, segala sesuatu yang baik itu harus dibiasakan. Kadang-kadang untuk melakukan suatu pembiasaan ada sedikit harus dilakukan suatu tekanan sedikit atau dipaksa sedikit, dan biasanya itu berbentuk hukuman. Hukuman yang pertama adalah dapat mendisiplinkan anak. Ya, segala sesuatu memang kadang-kadang siswa harus kita disiplinkan ya. Kita paksa dengan membuat tata tertib dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi harapannya ketika kita sebagai guru memberikan hukuman, tapi hukuman yang positif, tujuan akhir dari hukuman positif ini adalah agar siswa itu menjadi nurut dan mereka memiliki budaya yang positif. Sekali melakukan kesalahan, kita kasih hukuman yang bersifat positif, mereka akhirnya sadar dan nanti kedepannya mereka akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan sopan santun yang berlaku di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Jadi penghargaan itu bukan selalu berupa hadiah, tapi kita sebagai guru misalkan memberikan penghargaan secara langsung pada anak-anak yang tertib, anak-anak yang rajin, itu juga bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kita sebagai guru jangan pelit untuk memberikan pujian kepada anak ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik. Yang berikutnya, merdeka itu apa? Rekan-rekan, pada dasarnya semua manusia termasuk siswa kita itu pengennya menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu seperti apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita sebagai guru harus memerdekakan murid. Ketika kita memerdekakan murid, tetapi kita ada batasannya. Merdeka yang masih dalam koridornya sebagai siswa. Jadi mereka boleh melakukan segala sesuatu, tetapi mereka masih berada pada aturan yang ada sesuai dengan di mana kita tinggal. Saya katakan di mana kita tinggal karena kadang-kadang setiap daerah itu mempunyai peraturan atau budaya yang berbeda-beda. Jadi kita membiarkan siswa kita merdeka, tetapi kita juga tetap harus menuntun. Kita tetap harus melakukan pengawasan agar siswa kita merdeka, tetapi merdeka yang positif. Boleh melakukan apa saja selama itu hal positif, tidak melanggar kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Salah satu fenomena kita, mungkin orang tua sering menanyakan ke kita, kenapa anak-anak sekarang itu tidak diberi ranking, tidak ada rankingan. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka itu ada ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena dalam pemahaman Ki Hajar Dewantara, memberikan penghargaan itu merupakan salah satu bentuk hukuman. Kenapa demikian? Yang pertama, karena penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek, ya senang saat itu, tetapi dalam jangka panjang, contoh, siswa di kelas ada juara 1, juara 2,
siswa yang sebagai juara 1 ketika diberi penghargaan saat itu senang, bangga. Orang tua juga demikian. Namun dalam jangka panjang siswa tersebut akan mendapatkan tekanan. Tekanannya dari siapa? Bisa datang dari dirinya sendiri, bisa datang dari eksternal bisa dari rekan-rekannya, kan menganggap dia pintar. Berarti dalam segala sesuatu dia mesti harus menonjol. Dan ini dalam jangka panjang otomatis ini merupakan tekanan. Tekanan ini juga merupakan salah satu bentuk hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Karena siswa tersebut dalam jangka panjang mereka tidak nyaman. Jadi ada sesuatu yang harus dikejar, harus ini. Itu merupakan satu hukuman. Yang berikutnya, penghargaan itu menghukum. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Memberikan penghargaan secara otomatis atau secara tidak langsung menghukum orang tersebut. Penghargaan itu berarti harus dipertahankan. Upaya untuk mempertahankan itu tidak mudah. Memperoleh itu mudah, tapi mempertahankan itu yang susah. Nah, ini juga merupakan hukuman dalam bentuk yang halus atau hukuman mental, tidak hukuman fisik. Yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Secara manusiawi, orang itu pasti pengennya menonjol. Ketika sudah diberi penghargaan, nomor satu pengennya mereka mempertahankan. Kemudian kalau orang itu mau untuk memperoleh penghargaan melakukan dengan hal yang positif, itu berarti mereka bersaing secara sehat. Tapi penghargaan itu akan ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Terjadinya persaingan yang tidak sehat, salah satunya. Jadi mereka pengen mendapatkan penghargaan tapi melakukan dengan cara-cara yang tidak sehat. Pernah rekan-rekan mengalami hal seperti itu ya? Persaingan tidak sehat di antara sesama murid ataupun persaingan yang tidak sehat di lingkungan kita. Kemudian yang berikutnya, penghargaan itu tidak efektif. Karena penghargaan tadi sudah disebutkan bahwa penghargaan itu hanya instan, sesaat saja senangnya, tapi dalam jangka panjangnya tidak baik. Yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Kenapa demikian? Penghargaan dianggap sebagai hukuman dan itu juga berdampak merusak hubungan. Contoh dalam satu kelas, karena ada perankingan 1, 2, 3 sampai ranking yang terakhir, mau tidak mau secara manusiawi yang memperoleh penghargaan itu mereka akan merasa lebih. Sedangkan yang tidak mendapatkan ranking itu mereka merasa kurang, sehingga ada jenjang. Jenjang, ada hal yang tidak seimbang atau terjadi gap antara yang punya penghargaan, punya prestasi dengan yang tidak. Kemudian yang berikutnya dampaknya adalah dampak memberikan penghargaan menurunkan kualitas. Ya, karena kualitas mental maksudnya. Yang berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Karena dengan memberikan penghargaan, orang itu fokusnya pada mendapatkan penghargaan, mereka tidak mengembangkan pada kompetensi yang lain. Fokusnya hanya memperoleh penghargaan itu saja. Sementara kalau tidak ada penghargaan, anak-anak kita itu mempunyai kebebasan untuk berkreatif. Jadi mereka akan melakukan hal yang terbaik tanpa ada orientasi untuk memperoleh penghargaan. Hanya tujuan saya melakukan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, sekian penghargaan yang kita berikan itu kebanyakan motivasinya adalah motivasi eksternal yang berasal dari lingkungan, teman, kemudian keluarga dan lain sebagainya. Kebanyakan tidak dari motivasi internal. Yang berikutnya, Bu Sarifah. Kemudian bentuk program kebajikan apresiasi. Apa yang kita lakukan untuk melakukan budaya positif di kelas, di sekolah kita? Itu kita bisa melakukan dengan program kebajikan atau memberikan apresiasi pada siswa kita. Yang pertama bagaimana? Beri pengakuan secara khusus. Pernah nggak Bapak Ibu ketika anak-anak mengerjakan lebih cepat dari yang lain, kita langsung memberikan apresiasi, wah kamu rajin, kamu ini, pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, kalau itu sudah pernah berarti harus dilakukan secara kontinu. Karena ini merupakan salah satu budaya positif. Hal sepele nih, ucapan sepele kita pada siswa kita, karena siswa kita melakukan sesuatu yang lebih, itu mereka akan membuat senang, akan menimbulkan motivasi. Kemudian yang berikutnya adalah memberi pengakuan secara pribadi. Jadi secara internal kita juga harus melakukan hubungan secara intensif dengan siswa. Jadi siswa-siswa kita harus kita berikan penghargaan secara
pribadi pada anak-anak. Yang kedua adalah memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Berikan pengakuan, penghargaan kepada siswa itu secara konsisten, tidak hanya pada 1-2 siswa. Karena pada dasarnya siswa, murid kita itu adalah murid yang mereka itu mempunyai kodrat alam. Mereka memiliki bakat yang berbeda-beda dan mereka memiliki kreativitas pada bidang yang berbeda-beda. Bisa jadi A rajin datang tepat waktu, bisa jadi B rajin dalam mengerjakan sesuatu, bisa jadi siswa C rajin di lain hal. Semua perlu kita berikan apresiasi. Jadi pemberiannya itu secara merata kepada semua siswa dan dilakukan secara kontinu, terus menerus. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada proses. Bapak Ibu, karena pembelajaran ini adalah suatu proses, kita harus menghargai proses itu. Ketika ada siswa yang di awal mungkin kurang, kita harus mengawal anak tersebut agar prosesnya berjalan dengan baik. Ketika sudah berhasil, kita juga tetap memberikan apresiasi. Berikutnya, Bu Sarifah. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, pembukaan. Itu bisa kita memulai dengan kalimat, kemarin saya perhatikan kamu gimana. Kemudian saya menghargai karena kamu mungkin rajin, karena kamu mungkin dia sudah melakukan apa. Kemudian kita juga bisa mengucapkan terima kasih untuk hari ini anak-anak semuanya fokus kreatif seperti itu. Kemudian bisa juga memberikan nilai kebajikan, yaitu rasa empatimu besar sekali. Kepedulianmu gimana, kita sampaikan seperti itu. Kemudian rasa tanggung jawab, kita menyampaikan pada siswa, oh ternyata anak-anak tanggung jawab ya ketika di kelas, ketika mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi penghargaan itu bisa kita lakukan tidak hanya pada kegiatan pembelajaran, tapi pada hal semisal anak di kelas ada yang di bawahnya ada kertas jatuh, kemudian diambil, itu permisi saya buang ke tempat sampah, kasih apresiasi. Berarti anak ini sudah mempunyai rasa empati, kepedulian pada lingkungan. Berikutnya, Bapak Ibu, secara tidak sengaja mungkin kita sering memberikan hukuman pada siswa. Mungkin, tetapi kadang-kala kita juga memberikan sesuatu atau menyuruh melakukan sesuatu karena itu konsekuensi dari sesuatu yang dilakukan oleh siswa. Ini adalah hukuman vs konsekuensi, atau dimana pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, kita bersosialisasi di sekolah, itu ada hal-hal dimana siswa-siswa itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan konteksnya. Contohnya, kasus yang pertama, pada saat upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, ada siswa yang tidak mengikuti upacara tersebut. Kemudian siswa yang tidak mengikuti upacara diminta membuat surat pernyataan, di mana surat pernyataannya itu harus ditandatangani oleh orang tua, oleh RT, oleh RW, kemudian oleh Kapolres dan wali kelas. Ini bentuk, salah satu bentuk dari sekolah memaksa anak untuk mempunyai jiwa patriot. Dia tidak ikut upacara, kemudian diberikan sanksi seperti ini. Hal ini termasuk hukuman. Jadi apa yang dilakukan oleh sekolah, guru tersebut menyuruh siswa meminta surat seperti itu berarti bentuk hukuman. Nah, hukuman ini memang tujuannya untuk pendisiplinan pada siswa. Kemudian kasus yang kedua, siswa pada saat ulangan mencontek. Pernah nggak Bapak Ibu menemui siswa-siswa kita mencontek? Nah, agar kita adil, karena siswa itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, nggak fair, kemudian siswa itu dianggap tidak ikut ulangan, dengan kata lain dikasih nilai 0. Hal tersebut yang dilakukan guru tersebut itu merupakan konsekuensi. Siswa tersebut dianggap tidak ikut ulangan. Ini adalah konsekuensi bagi siswa karena dia tidak fair, karena dia melakukan kecurangan dalam hal ulangan. Kemudian kasus yang berikutnya, murid datang ke sekolah pada jam 7.15, sementara sekolah itu masuknya pukul 7.
Kemudian yang berikutnya, kasus yang kedua adalah siswa bercanda dengan teman dan menyebabkan botol temannya itu pecah. Kemudian siswa yang memecahkan botol tersebut diminta mengganti botol temannya yang rusak. Kalau ini merupakan suatu konsekuensi, bukan suatu hukuman. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu di sekolah. Seharian dia suruh lepas sepatunya. Kenapa? Karena pada saat dia datang ke sekolah memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Harusnya sepatu hitam, dia nggak pakai sepatu hitam. Contoh tindakan ini adalah merupakan hukuman. Kemudian kasus yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat pembelajaran. Jadi pembelajaran berlangsung, anak-anak tiba-tiba nyenggol botol minumnya, kemudian tumpah, anak disuruh membersihkan. Ini merupakan contoh konsekuensi. Berikutnya, kenapa saya berikan contoh-contoh itu? Agar kita ketika memberikan suatu tindakan kepada siswa, kita bisa mengkategorikan apakah saya memberikan hukuman kepada siswa atau saya menyuruh siswa melakukan sesuatu hal atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan itu. Untuk mengetahui apakah yang kita lakukan itu hukuman atau konsekuensi, kita akan bahas apa itu hukuman. Tujuan dari hukuman dulu. Hukuman bertujuan untuk membuat seseorang merasakan ketidaknyamanan atau penderitaan sebagai akibat dari perilaku yang dianggap salah, serta harapan agar perilaku tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Hukuman ini sebenarnya cara pendisiplinan, hanya saja yang dilakukan, yang diperintahkan itu adalah menimbulkan rasa tidak nyaman. Anak menjadi kecewa, menjadi marah, dan lain sebagainya. Kemudian sifatnya, hukuman biasanya berfokus pada menimbulkan rasa takut, rasa malu, atau rasa bersalah. Nah, biasanya hukuman cenderung akan berupa fisik. Tindakan fisik ini akan membuat siswa tidak nyaman, ada malu dengan temannya, dan lain sebagainya. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu hindari memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian yang berikutnya, pendekatan. Pendekatan hukuman itu seringkali bersifat reaktif, diberikan setelah perilaku buruk terjadi. Jadi hukuman itu cenderung tidak memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan. Hukuman yang diharapkan mendisiplinkan siswa, tapi itu efeknya siswa yang kita beri hukuman itu tidak ada kesadaran secara individu pribadi, ya, dari intern tadi, tidak ada motivasi intern, tetapi ada sesuatu yang tidak nyaman, dan itu biasanya cenderung menimbulkan perilaku buruk. Yang berikutnya, apa itu konsekuensi? Konsekuensi berbeda dengan hukuman, karena konsekuensi ini bertujuan untuk mengajarkan tanggung jawab dan pemahaman tentang hubungan sebab akibat. Ketika saya melakukan sesuatu, Pak, itu berarti sebab nanti akibatnya akan apa, seperti itu. Kemudian sifatnya, sifat konsekuensi bersifat edukatif, memberikan pembelajaran, pendidikan pada siswa. Kemudian konsekuensi itu biasanya bersifat sesuatu yang logis, karena dia menumpahkan air, otomatis air minum itu kalau tidak dibersihkan, satu membuat licin, membuat tidak nyaman, maka secara logisnya ya memang harus dibersihkan. Kemudian yang berikutnya, pendekatan itu bersifat proaktif dan reaktif dan selalu merancang anak untuk selalu atau membuat seseorang itu belajar dari kesalahannya tersebut. Oh, kalau ini tumpah nanti akibatnya seperti ini, saya harus berhati-hati atau ditempatkan di tempat yang nyaman dan lain sebagainya. Yang berikutnya, jadi kesimpulannya, hukuman itu cenderung fokus pada memberikan rasa sakit, rasa tidak nyaman. Siswa yang diberi hukuman itu dia seakan-akan si penderita, menimbulkan penderitaan bagi siswa. Kemudian kalau konsekuensi itu fokusnya pada pembelajaran, cenderung memberikan pemahaman kepada siswa, dan dampak tindakannya itu adalah mendorong perilaku berubah pada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi.
Untuk yang restitusi nanti akan disampaikan oleh Ibu Sarifah. Pada Ibu Sarifah, monggo silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu Puji. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 3 Surakarta Bisa. Hebat. Oke Bapak Ibu sekalian, belum ngantuk ya ini ya. Terima kasih sudah bisa hadir ke sini. Nah di sini saya akan menyampaikan terkait restitusi. Apa sih itu restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka itu. Nah, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian pengen seperti apa sih tujuan yang lebih baik seperti itu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain agar orang lain juga memperlakukan mereka itu lebih baik kayak gitu. Next. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi di sini itu memberikan tawaran kepada murid kita tanpa ada paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi balik lagi ke murid, ke siswa kita ya, ke dirinya, bagaimana karakter mereka itu harusnya seperti apa. Kita tuntun untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Kemudian yang kelima itu adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari kebutuhan tindakan ya. Kemudian ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kembali kepada diri kita, kembali ke diri murid yang bermasalah itu adalah cara yang paling baik kayak gitu. Kemudian restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, ini adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga karakternya akan menjadi lebih kuat lagi kayak gitu. Next. Nah, kebutuhan dasar tadi ya, setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu antara lain yang pertama adalah bertahan hidup. Bapak Ibu sekalian pasti juga ya, apalagi murid kita ingin kita miliki kebutuhan dasar yaitu untuk bertahan hidup. Seperti apa? Seperti kayak makan, terus minum, itu juga termasuk dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Bapak Ibu, rekan-rekan semua butuh nggak kasih sayang? Sudah ada yang memberikan kasih sayang? Yang ketiga itu adalah kebebasan. Siapa sih yang nggak mau kebebasan kayak gitu? Jadi kayak yang dibilang sama Bu Puji tadi, setiap insan itu pasti pengennya merdeka, bebas tanpa ada paksaan. Nah di sini juga termasuk kebutuhan dasar. Jadi kebebasan ya. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Rekan-rekan semua senang nggak memiliki kesenangan? Senang ya, pasti senang, pengen ya. Itu butuh nggak kesenangan? Atau nggak butuh kesenangan? Butuh ya. Oke, jadi kebutuhan dasar yang keempat ini adalah kesenangan. Jadi setiap manusia itu butuh kesenangan. Apalagi murid-murid kita yang masih mencari jati dirinya, pasti pengen kesenangan, selalu pengen mencari kesenangan. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan di sini seperti halnya pengen menguasai suatu lingkungan, menguasai suatu keadaan kayak gitu. Next. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama adalah penghukum. Tadi juga sempat dijelaskan sama Bu Puji, hukuman dan konsekuensi itu seperti apa. Nah kita sebagai guru itu juga punya posisi kontrol sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ibu pernah menghukum?
Manajer. Oke, yang paling tepat itu adalah sebagai manajer ya. Jadi kita bisa pendekatan dengan murid, kemudian kita bareng-bareng. Jadi balik lagi ke diri murid, solusinya dan nanti konsekuensi yang harus mereka hadapi terhadap dirinya. Jadi secara implisit dari mereka itu bisa dipertanggungjawabkan masalahnya. Oke, next. Nah, ini ada video posisi pembuku. Bisa dilihat terlebih dahulu. Naren, Nah, ini sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kemudian video posisi membuat merasa bersalah. Kita lihat ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, si Naren merasa bersalah yaitu membuat Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. posisi teman sebagai teman ini. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu sebagai kita sebagai teman. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah?
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini adalah video posisi kontrol. Tadi ada sebagai penghukum, kemudian ada yang terakhir ada manajer ya. Nah, kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini ya contohnya itu adalah kamu
mudah-mudahan memahami. Setelah memahami, mari bersama-sama kita mendisiplinkan siswa kita dengan membudayakan sesuatu secara positif dan sebisa-bisanya kita itu menghindari hukuman-hukuman, karena hukuman itu membuat tidak nyaman buat siswa, memberikan tekanan. Maka mari bersama-sama ketika kita itu menemukan siswa yang bermasalah, dari akhir yang disampaikan oleh Bu Sarifah tadi bahwa ada segitiga restitusi. Kita mengajak siswa menyadari kesalahannya, kemudian siswa kita ajak berdiskusi untuk menemukan solusinya, kemudian menyadari siswa mana keyakinan sekolahnya harus diperkuat lagi. Kiranya itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan buat rekan-rekan semuanya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 2 Surakarta Bisa. ada Ibu Puji pergi ke pengajian, Cakep. pulang-pulang membawa bingkisan. Demikian dari kita sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada khilaf dan kesalahan. Cakep. Kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Bekti. Setelah tadi mendengar penjelasan dari Ibu Puji dan Ibu Siti Syarifah terkait dengan desiminasi disiplin positif, tentang segitiga restitusi, hukuman dan konsekuensi, saya mendapatkan pencerahan bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang nantinya akan membuat siswa tidak merasa dihukum atau tidak merasa malu dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu saja, terima kasih Bu Puji, terima kasih Bu Syarifah. Semoga ilmu bisa diterapkan untuk kemajuan sekolah dan untuk membuat peserta didik lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Martanti. Terima kasih setelah saya mengikuti kegiatan desiminasi tentang budaya positif hari ini yang diselenggarakan oleh Bu Syarifah dan Bu Puji. Hal tersebut dapat membuat saya menjadi lebih terbuka untuk dapat belajar lebih banyak lagi tentang posisi kontrol jadi seorang guru dan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi untuk kegiatan hari ini sangat bagus, sangat membuat kita menjadi lebih tahu lagi. Terima kasih Bu Puji, terima kasih Bu Syarifah untuk sharing ilmunya. Semoga kita nanti ke depan dapat merubah apa yang sudah biasa kita lakukan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berpihak lagi kepada murid kita. Dan terima kasih. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, memang